Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadiyatuna ila habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila jami' sahabati rasulillahi ajma'in wa ila jami'il awliya'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal fasirin was-sadati sufiyatil muhaqqiqin khususan sayyidil awliya Ghaisil A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Abi Hasan As-Sazili wa Imam Ghazali wa jami'il mu'allifina fid din khususan al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafana bihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan pengajian yang lalu. Yang lalu telah selesai tentang masalah sunahnya mandi. Dan pada pertemuan saat ini tentang ada berapa mandi yang disunahkan. Faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Pada saat ini menerangkan tentang sunahnya mandi, karena memang mandi itu ada yang hukumnya wajib, seperti mandi jinabat. Kedua, ada mandi itu hukumnya haram, seperti mandi dengan air yang mendidih, haram sebab ngerusak raga. Mandi dengan menggunakan air yang ngegolak, bergolak, panas, baru habis itu hukumnya mandinya haram. Ada yang ketiga, mandi itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Seperti apa? Mandi karena ada keinginan supaya adem, supaya dingin, jangan gerah, menghilangkan gerah, itu hukumnya mubah. Yang keempat yaitu mandi yang hukumnya sunnah. Pada saat ini menerangkan macam-macam mandi yang hukumnya sunnah. Ketika mandi kita dapat jaminan sunnah Rasul. Ada berapa mandi itu yang hukumnya sunnah? Seluruhnya sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 mandi yang hukumnya sunnah. Ketika sunnah kita mandinya mendapat ganjaran sunnah. Apa? Pertama, ghusl jum'ati, mandi mau melaksanakan sholat Jumat.
Mandi mau melaksanakan sholat Jumat, nawaitul ghusla lil Jumati, saya niat mandi karena mau melaksanakan sholat Jumat, nawaitul ghusla lil Jumati. Enggak nyebut sunnah nggak apa-apa, udah tahu itu hukumnya sunnah. Nawaitul ghusla lil Jumati, mandinya itu pada hari Jumat, mau melaksanakan sholat Jumat, dapat ganjaran sunnah. Bagi siapa? Diriha, bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Ada kesunahan mandi, dapat ganjaran sunnah mandi bagi orang yang mandinya mau melaksanakan sholat Jumat. Kalau mandi enggak ada mau melaksanakan sholat Jumat, itu mandi mubah namanya. Berapa hari Jumat mandi, tapi enggak berangkat melaksanakan sholat boleh-boleh saja, tapi tidak dapat ganjaran sunnah mandi hari Jumat. Sunnahnya mandi hari Jumat dapat sunnah bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang mau menghadiri sholat mandi, baru ada sunnah mandi. Waktunya kapan? Wa waktuhu minal fajri shodiki, waktu mandi Jumat, waktu mulainya siapa? Minal fajri sodik, sejak fajar sodik, masuk waktu subuh. Karena fajar itu terbagi dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Kalau fajar sodik itu yang malam atas kalau fajar kadzib yang ke arah utara, ke arah itu ya, fajar kadzib. Kalau fajar sodik itu yang manjer ke atas ke bawah itu fajar, itu masuk waktu subuh. Mandinya di situ, niat Jumat, nawaitul ghusla lil Jumati lillahi ta'ala, lalu sholat subuh. Enggak mandi udah dapat, lalu utamanya mau menjelang berangkat Jumat. Tuh, sunnahnya ya, pertanyaannya hukumnya sunnah. Dasarnya dari mana? Mandi hari Jumat bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah mandi dulu. Dasarnya dikutip dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, "Manigtasala yaumal Jum'ati gufira lahu minal Jum'ati ilal Jum'ati wa ziyadati salasati ayamin." Itu hadisnya, dasarnya hukum sunnah manigtasala, siapapun orang yang mandi yaumal Jum'ati, mandinya pada hari Jumat, apa jaminannya? Gufira lahu, maka dihampura dosa-dosanya. Dosa kapan? Minal Jum'ati ilal Jum'ati, dosa yang kecil yang dilaksanakan pada hari Jumat itu ilal Jum'ati, sampai Jumat depan, dosa kecil dengan mandi saja.
Jumat ke Jumat 7 hari ditambah waziyadati salah satu ayamin ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Jaminan dosa kecil kita 10 hari kita mandi Jumat, mau sholat Jumat mandi, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa dasarnya dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mandi juga hebat, bisa mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil. Di samping itu pula walidab irrihil karihi minal hadirina. 7, di samping dapat sunnah juga menolak bau enggak nyaman. Inilah hadirina ke orang-orang yang melaksanakan sholat bau apa? Bau badan, bau keringat, bau kering. Kalau mau Jumat enggak mandi, orang yang di samping kita enggak nyaman karena bau kita. Mau sholatnya Jumatnya enggak mandi, bikin orang sewot sama kita, itu kan dosa. Bikin orang yang dekat dengan kita enggak nyaman, itu kan dosa. Maka lebih baik sebelum berangkat Jumat mandi dulu. Di samping dosa kita mendapatkan ampunan 10 hari ke depan, juga enggak bikin dosa orang yang menemani kita pada saat melaksanakan sholat itu hikmahnya. Maka mandi. Apa sulitnya mandi? Ya, pertama dapat jaminan dihampur dosa, yang keduanya enggak bikin sewot tetangga kita sebelah kanan kiri kita, enggak rasa disakitin oleh rasa bau kita, aroma kita. Bau apa? Bau apa awak kita, bau kelek lah, bau kecut keringat lah. Orang ya kita mudah kebal ya punya kita. Ya kalau punya kita enggak gigi, ya yang keluar dari bawah juga kita pegang-pegang, karena punya kita. Ya kalau punya orang kan enggak pasti enggak mau. Kalau punya kita enggak rasa jijik yang keluar dari kita. Dan kita nyaman-nyaman saja, rasa bau enggak nyaman-nyaman. Dia tetangga kita ini. Maka apa sulitnya sebelum sholat Jumat kita mandi. Di samping dapat ganjaran, juga orang yang dekat dengan kita enggak rasa disakiti oleh kita. Itu ya bikin orang sewot, dosa orang lah dengan perbuatan kita gara-gara mau sholat Jumat tidak mandi ya. Yang kedua wagosul ida ini. Yang ketiga yaitu sunnah mandi mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum mau melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ada kesunahan, yaitu mandi. Nawaitul ghusla di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, nawaitul ghusla li Idul Adha. Cukup begitu ke? Panjang-panjang amat. Sedikit simpel yang penting sudah mencukupi nih lafaz ini. Iya, nggak usah panjang-panjang. Nggak bisa bahasa Arab, udah saya niat mandi sunnah Idul Fitri, saya mandi sunnah Idul Adha. Jadi emang bahasa semua punya Allah,
Ya, Allah harus bahasa Arab saja enggak mesti. Bahasa kita pun Allah ngerti, Allah paham semua bahasa punya Allah. Pengen Arab enggak apa-apa. Ya, nawaitul ghusla di Idul Fitri, nawaitul ghusla di Idul Adha. Saya sunnah mandi Idul Fitri. Saya sunnah niat mandi sunnah Idul Adha. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl bi nisfil laili. Kapan mulai masuknya? Masuknya mandi Idul Fitri, Idul Adha nisful lail, tengah malam jam 12. Semalam kan 12 jam dibagi 2, tapi berarti jam 12 sudah ada kesunahan mandi sholat Idul Fitri Idul Adha jam 12 malam ya, sudah masuk waktu saat sunah mandi Idul Fitri Idul Adha. Yang selanjutnya wal istisqa'u, salat istisqa. Sebelum melaksanakan salat istisqa itu pengen dihujan, pengen di musim kemarau panjang. Salat sunnah, salat istisqa. Pelaksanaannya boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Utamanya berjamaah sendiri daripada sulit, nggak ada yang mau ya sendiri jadi sholat istisqa. Kan bedanya nggak sunnah ngutbahin siapa ya, sholatnya sendiri. Kayak sholat Idul Fitri Idul Adha sunnah ada khutbah ketika diberjamaahkan. Kalau melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha tidak diberjamaahkan, enggak sunnah khutbah. Khutbah itu bahasa Arab, bahasa kitanya nasihat. Kalau sholat sendiri lalu kita baca khutbah, lalu nasihatin siapa? Kan gitu kan? Siapa yang dinasehat? Orang sholatnya sendiri, udah aja sholat sendiri, enggak ada sunnah baca khutbah. Kalau dilaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha istisqa sendiri, enggak berjamaah gitu. Sama sholat kusuk juga sama, enggak sunnah khutbah. Kalau sholatnya sendiri enggak diberjamaah kan ya. Kalau maksa dikhutbahin, mubazir itu enggak ada aturan sunnah, enggak ada aturan mubazir. Lalu siapa yang ngedengarin kita? Ya, mubazir. Kita besok sendiri enggak ada yang mendengar, enggak ada yang menyimak. Namanya pekerjaan mubazir. Kan gitu ya. Ya, udah sholatnya sendiri Idul Fitri Idul Adha sholat kusuf khutbah, mubazir bang. Udah mendingan baca Quran kayak yang lain, kayak ibadah mah emang nggak ada lagi ibadah ya. Ibadah itu banyak. Yang mubazir ibadahnya itu ya jangan dikerjain yang bermutu, atau cari yang cari yang istimewa. Apa banyak baca Quran, hanya pekerjaan, bukan yang enggak ada manfaatnya, sifatnya mubazir dikerjain. Maka pandai cari yang bermutu. Makanya kita harus ngaji. Dengan ngaji tahu mana yang mutunya tinggi, mana yang enggak ada mutunya gitu. Selanjutnya yang sunnah mandi itu adalah wal khusuf lil qamari, gerhana bulan. Sebelum gerhana bulan ada kesunahan apa
mandi dulu lalu sholat sunnah gerhana bulan, apalagi sholat kusuf gerhana matahari kegerhanaan. Sebelum melaksanakan sholat gerhana matahari ada kesunahan mandi dulu. Nawaitul ghusla lil kusufi kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan nawaitul ghusla lil khusufi. Cukup ringkas, jangan panjang-panjang, simpel padat, sudah memenuhi aturan. Selanjutnya wal ghuslu min ghuslil mayyiti, sebelum kita mandiin mayit, sebelum kita mandiin mayit sunnah kita mandi dulu. Niatnya nawaitul ghusla li ghuslil mayyiti, saya niat mandi karena mandiin mayit gitu ya. Jadi sebelum kita mandiin mayit sunnah kita mandi dulu. Enggak mandi ya enggak jadi masalah, sah-sah saja ya, cuman bedanya kita enggak dapat ganjaran sunnah mandi sebelum mandiin mayit. Mandi dulu ya. Masalah yang mandiinnya, yang dimandiinnya, yang matinya musliman karena kafiron, yang dimandiin mayit muslim ataupun mayit kafir dimandiin. Kita mau ngemandiin mayit itu hukumnya kan nggak boleh disolatin doang. Kalau kafir mah haram disolatin, dimandiin boleh tapi haram disolatin. Wa ghusl kafir idza aslama, selanjutnya sunnah mandi bagi orang kafir idza aslama ketika dirinya masuk Islam. Ada orang kafir mau masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar. Sebelum baca 2 kalimat syahadat yang tidak masuk Islam, ada kesunahan mandi dulu. Nawaitul ghusla lidukhulil Islam. Tuh, saya niat mandi karena masuk agama Islam. Mandi orang kafir mau masuk mandinya itu hukumnya niatan nawaitul ghusla lidukhulil Islam. Saya niat mandi karena masuk agama Islam. Sunnah hukumnya orang kafir mau masuk Islam, sunnah mandi. Itu pun hukum sunnah ketika orang kafir mau masuk Islam, sebelum baca 2 kalimat syahadat dirinya sunnah mandi. Ilam yaznub bi kufri, andaikan syaratnya pada saat dirinya kafir enggak punya hadas junub, enggak punya hadas junub. Ataupun sebelum masuk Islam orang perempuan belum pernah haid, maka hukumnya sunnah. Kalau masuk Islamnya itu sudah pernah hadas junub, sudah pernah haid, maka hukumnya wajibal ghuslu ba'dal islami, maka wajib mandi setelah masuk Islam fil asahi menurut kaul masuk Islam
lalu mandi wajib. Dia baca 2 kalimat syahadat dulu, itu mah badanya baru wajib mandi. Masuk Islam dulu ya, kalau ya baru mandi. Kalau masuk Islamnya sudah dewasa, sudah pernah hadas, sudah pernah head, itu wajib mandi setelah masuk Islam. Nawaitu, baca 2 kalimat syahadat, beres, lalu mandi, masuk nawaitul ghusla lidukhulil Islam. Hukumnya wajib menurut kaul sahih. Wakila yaskutu idza aslama. Ada ulama yang mengatakan ya udah masuk Islam enggak wajib ketika sudah masuk Islam, kan sebelumnya kafir ya, itu kaul. Tapi kalau sahih setelah masuk Islam, kalau masuk Islam sudah pernah punya hadas atau sudah head, wajib tapi mandinya setelah masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam kan hukumnya apa? Belum ahli, bukan ahli ibadah, karena belum masuk agama Islam, gitu. Yang selanjutnya yang disunahkan yang ke-9, wal majnun. Ada orang yang sinting. Orang sinting minha, setengah minha, lalu sembuh dari sintingnya, sunnah mandi. Nawaitul ghusla li sipain minal jununi. Saya niat mandi karena sembuh dari penyakit junun dan itu sunnah hukum. Itu apa ketika sudah sembuh, sunnah hukumnya. Wal mughma alaih, dan orang yang ayan ya, orang ayan. Orang ayan itu gimana ya? Ya, yuk, seperti orang kesurupan, tapi bukan, akalnya nggak normal ya, akalnya nggak sebentar walau datan ayan. Kalau junun itu setengah 50, yang 50 nggak ada. Kalau mugma itu kalau mugma alih itu enggak setengah, seperempat ya, seperempat enggak sampai setengah. Bedanya kalau majnun mah setengah, 50% akalnya hilang. Ya kalau mugma alih mah paling seperempat yang enggak ada, seperempatnya enggak ada, kurang normal, lalu sembuh, sunnah mandi. Sunnah mandi bagi orang yang dulunya majnun edan, orang ayan, ketika sudah sembuh sunnah mandi ya. Ketika tidak yakin dirinya pada saat jununnya edannya pernah keluar air mani, punya hadas besar. Gimana kalau yakin pada saat edan, pada saat junun, pada saat ayan pernah punya hadas, yakin itu ya, yakin. Nah kalau yakin pada saat edan jununnya itu punya hadas, wajibal ghuslu, maka hukumnya wajib dari mandinya setelah sembuh dari edan, setelah sembuh dari Kalau pada saat ayannya, pada saat edannya pernah punya hadas besar, maka setelah sembuh wajib mandinya. Paham?
Kalau enggak yakin mah, enggak yakin sunnah mandi setelah semu. Itu bedanya, beda sunnah dan wajib bagi orang yang junun, bagi orang yang mugma'alah, yang ayang. Selanjutnya wal ghuslu indal ihrami, sunnah mandi mau melaksanakan ihram di Mekah bagi yang berangkat ke Mekah. Apakah ihram umroh, apakah ihram haji? Ketika sebelum pakai pakaian ihram ada kesunahan mandi ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami, saya niat saya mandi ihram, sunnah mandi ihram sebelum, lalu beres ngambil wudhu baru sholat 2 rakaat ihram berangkat ke Mekah. Itu niat, mau niat haji tamatu, ada mau niat haji kiron atau niat haji ifrad. Ya, itu sebelum berangkat sunnah mandi. Kan haji itu, kalau itu haji ini namanya haji apa? Mau apa? Yang bukan di bulan-bulan pelaksanaan haji, umroh. Itu bisa dikatakan apa? Dikatakan haji bukan? Umroh itu statusnya jarah. Statusnya jarah. Ada pelaksanaan wajib umroh, rukun umroh saja, sementara rukun haji, wajib hajinya enggak dilaksanakan. Maka sekalipun umroh sering, kalau dia belum melaksanakan haji, tetap kewajiban haji kalau ada hartanya tetap masih ada. Rukun haji, rukun Islam yang kelimanya enggak bebas walau umrohnya beberapa kali, karena statusnya jarah. Karena kalau umroh itu hajinya bilang dikatakan haji, lalu haji itu ada 3, ada ifrad, ada kiron, ada tamat. Tuh kan itu kan. Kalau haji ifrad ngebarengkan niat haji dan niat umroh. Kalau haji tamatu mendulukan umroh, membelakangkan niat haji ifrad. Pak tamat tuh. Haji kiron membarengkan rukun haji dan rukun umroh. Kalau ifrad mah mendulukan niat haji, ya mengarikan niat umroh, namanya haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bi lillahi ta'ala. Haji dulu nanti umroh. Bedanya antara haji ifrad dan haji haji tamattu. Kalau haji ifrad, haji kiron ngebarkan nawaitul hajja wal umrota lillahi ta'ala. Saya niat haji serta umroh karena Allah, membarengkan. Bedanya kalau umroh itu enggak dibilang haji tamattu, enggak bisa dibilang haji ifrad, enggak bisa juga dibilang haji kiron. Haji statusnya jarah, walau seling ke Mekah, tapi tidak bisa dikatakan haji. Tetap kewajiban rukun Islam yang kelima belum bebas. Kalau sering melaksanakan umroh, karena enggak ada aturannya di luar statusnya ziarah.
Statusnya dia bisa dikatakan haji kecil. Kenapa dikatakan haji kecil? Karena hanya rukun umroh saja yang dilaksanakan, sementara rukun hajinya tidak dilaksana. Wukuf di Makkah wukuf di Arafah kagak, balang jumroh wajibnya kagak, ya. Mabit kagak wajib haji. Tibang umroh mah ngambil mikot, tawaf, sa'i, tahalul, beres satu umrohan. Nggak pergi lagi keluar tanah haram, apakah Tan'im, Hudaybiyah, Wadi Fatma, keluar perbatasan tanah air, baru niat lagi di situ, mandi, sholat sunnah ihram, berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, tahalul, 2 kali umrohan. Maka umroh mah sehari mau berapa kali, kebanyak duitnya mesti silakan. Keluar Mekah, ngambil mikot, tawaf, sa'i, tahalul, beres satu umrohan, pergi lagi keluar batas di Tan'im, ada Tan'im, ngambil, mandi, sholat, berangkat lagi ke Mekah, ya, tawaf, sa'i, tahalul, 2 umrohan. Kan gitu doang emangnya. Sementara rukun haji, wajib haji enggak dilaksana, bisa dikatakan haji tidak, bisa di haji kecil boleh saja karena enggak melaksanakan rukun haji gitu. Masya Allah aku. Singkat dah. Yang 11-nya adalah al-ghuslu lidukhuli Makkah. Saya mau masuk ke wilayah Mekah, tanah haram Mekah, maka ada kesunahan mandi, mau melaksanakan haji, mau melaksanakan umroh, masuk wilayah Mekah, maka ada kesunahan mandi. Walil wukufi bi Arafah, dan mau melaksanakan wukuf di tanah Arafah sebelum wukuf tanggal 9 dan tanggal 8 sore pada asar dari Mekah berangkat ke Arafah. Mandi dulu sebelum berangkat ke Arafah, ke Arafah. Di Arafah sampai tanggal 9, mulai pada dohor waktunya sampai maghrib, ya. Al-haju Arafah, haji itu ada di tanah Arab. Orang pada saat tanggal 9 bulan haji sebelum maghrib ada di lingkungan Arafah itu orang haji, sah dikatakan haji. Kalau enggak ada di lokasi tanah Arafah, enggak sah dikatakan haji karena al-haju Arafah. Keluar dari Arafah jangan sampai ke maghriban, harus di luar perbatasan tanah Arafah. Nanti untuk mabit di Muzdalifah, dari Muzdalifah baru ke Mina di tanggal 10 malam, itulah balang jumrah. Besoknya tanggal 11, 12, 3 jamaroh. Itu mau untuk orang-orang yang haji, wajib dipelajari bagi orang yang mau berangkat, boleh dipelajari bagi orang yang masih lama berangkatnya, jahil gitu. Hukum tentang ilmu haji itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang mau berangkat haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bagi orang masih yang nggak ada duit nggak wajib, dengan jaid saja belajarnya, itu nggak salah. Ya ilmu atuh apa saja kita pelajari. Oke, barokah. Walimabiti bi Muzdalifah, minap di Muzdalifah. Mau minap di Muzdalifah sunah mandi. Sunah mandi. Pada apa? Pada hari-hari Muzdalifah, hari-hari Jamarat yang 3, tanggal 10, 11, 12 sebelum Jamarat balang, 10, 11, 12 sunah mandinya jangan enggak niat sunnah. Ini mandinya kalau enggak diniatin enggak dapat ganjaran
sunah mandi. Bapak sulitnya nawaitul ghusla lil jumrah, nawaitul ghusla lil jumrah. Cukup gitu loh, saya niat mandi karena barang jumrah, enggak sulit ya, enggak so. Yang penting niatnya ini pada saat air jatuh di organ tubuh kita di mana saja yang pertama kena air, di situ mulai niat. Mau kaki pertama yang kenanya, di situ mulai niat. Jadi semuanya ada 9 adab. Yang selanjutnya al-ghusli tawaf, mandi karena mau melaksanakan tawaf, baik tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, sunnah mandi. Apa sih tawaf qudum? Apa sih tawaf ifadah? Apa sih tawaf wada? Nggak tahu juga. Nah ini ya, tawaf qudum adalah tawaf pertama dari Indonesia datang ke, yang ngambilnya hajinya haji ifrad, tawafnya tawaf qudum. Kalau haji tamattu tawafnya tawaf sa'i, sunnah mandi. Tawaf ifadah, tawaf ifadah, tawaf melaksanakan rukun haji. Rukun haji, tawaf ifadah itu termasuk rukun haji. Sebelum melaksanakan tawaf ifadah ya sunnah mandi. Tawaf wada adalah sunnah mandi sebelum pamitan. Ya tawaf dulu ke Mekah, ada sebelum pulang ke Indonesia, namanya tawaf tawaf pamitan, dadah. Mau sebelum ya, pulang meninggal tanah Mekah, tanah haram, Baitullah, apa sunnah mandi, lalu mandi tawaf wada, baru sambil dadah pulang ke Indo. Jangan masuk lagi, kalau masuk lagi balik lagi sunnah lagi, mandi lagi, ulangi lagi, ya udah pamitan kok. Ya, itu kalau bedanya dari, kalau hormatnya adalah tawaf. Kalau masjid selain Baitullah apa? Sholat tahiyatul masjid itu ya. Kalau Baitullah mah tawaf, datang tawaf itu tawaf apa? Tawaf sama dengan kalau setiap masuk masjid ada kesunahan sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau Baitullah tawaf, cara penghormatannya, penghargaannya, adabnya. Orang setiap masuk masjid sholat itu namanya orang yang beradab, orang yang punya etika ke masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu orang muslim yang beradab, enggak selanang selonong, ada cara, ada aturan, ada etika. Karena ada etika. Masuk assalamualaikum, bismillah ya, Allah maftah abwaba rahmatika. Masuk masjid, Allah maftah abwaba rahmatika, ya Allah bukalah pintu rahmatmu setiap mau masuk masjid. Keluar dari masjid, Allah maftah abwaba fadlika, ya Allah bukalah lebar-lebar fadlmu. Keluar dari masjid ada aturan ya, ada aturan main, ada adab-adab sopan santun. Ketika dilaksanakan, rasakan nanti hikmah pelaksanaan, ada kehebatan bagi orang muslim yang melaksanakan aturan adab-adaban agama, aturan agama. Nanti efeknya kembali manfaat perbuatan sama kita. Kita hidup dapat selalu, keluar dari masjid kita dapat macam-macam fadl Allah, dagangnya banyak untungnya, selalu selamat di apapun, enggak ada masalah di problem di luar masjid. Fadl tuh. Maka keluar dari masjid, doa Allah maftah abwaba fadlika.
supaya di luar masjid kita dapat fadl Allah, kelebihan Allah, kemonesan Allah. Apapun yang kita kerjakan di luar masjid itu keuntungan bagi kita, itu maksudnya. Maka keluar dari masjid, doa Allah maftah ababa fadlika. Masuk ke masjid, baca doa Allah maftah ababa rahmatika. Itu ada aturan main. Ketika aturan ini dilaksanakan, rasakan apa manfaat perbuatan yang dikerjakan. Bisa enggak apa jaminan, rasakan sendiri, nanti terasa. Enggak butuh jawaban, tapi ketemu jawaban sendiri. Apa perbuatanmu itu? Enggak jawabannya nanti dirasakan sendiri. Oh ini. Kalau kita keluar dari masjid, baca doa pernah enggak tinggal, Allah maftah ababa fadlika. Masuk ke masjid, Allah maftah ababa rahmat. Di luar masjid selalu apapun pekerjaan kita selalu dapat kemonesan, keuntungan dari Allah Subhanahu. Jalan dia enggak kepaduk apa iya, ke motor dia enggak kempes di jalan, lancar, selalu dilancarkan oleh Allah ketika berada di luar masjid gitu. Itulah, jadi 15 macam ini mandi yang hukumnya sunnah, bukan nyaman saja anggota tubuh kita, tapi mandinya dapat melaksanakan ittiba Rasul, mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, ada sedikit nasihat dari Syekh Diauddin Ahmad Mustafa. Kata Syekh Diauddin Mustafa, kalau kita ingin mendapat pujian dari Allah, laksanakan 4 macam. Seperti Nabi Sulaiman dipuji Allah karena bisa bersyukurnya atas pemberian nikmat. Seperti Nabi Ayub dapat pujian dari Allah karena sabarnya dalam menyikapi pemberian Allah. Nikmal abdu innahu awam. Ya. Nabi Sulaiman dipuji oleh Allah, dipuji Allah. Nabi Ayub dipuji Allah. Kenapa? Karena sabarnya Nabi Sulaiman, karena syukurnya. Karena syukurnya. Kata Syekh Diauddin Mustafa, kun syakiran li an umillahi idza wajadta. Kalau Anda ingin dapat pujian dari Allah, pertama kun syakiran, jadilah kamu syakiran, orang yang bisa mensyukuri di anumillahi terhadap nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu. Seluruh pemberian Allah kita syukuri. Allah kasih nikmat kita mata kita syukuri. Cara mensyukuri mata, kita gunakan mata untuk melihat Quran. Ya, untuk melihat Quran. Itu syukur mata. Telinga itu nikmat dari Allah. Kita gunakan syukur nikmat telinga ini, nikmat pemberian dari Allah. Kita gunakan telinga ini untuk menyimak pembacaan Quran, mendengarkan taklim. Ini telinga yang bersyukur kepada Allah. Betul? Ya, nikmat itu bagaimana cara mensyukurinya? Masing-masing. Kalau nikmat kaki ini nikmat dari Allah. Cara mensyukuri nikmat kaki dari Allah, gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, untuk thalabul ilmi, untuk silaturahmi, untuk usaha, untuk menunjang
keluarga melangkah nih. Itu bisa syukur nih nikmat. Pertama, syukuri nikmat. Idza wajadta. Yang kedua, waradiyan anillahi idza pakita. Yang kedua, kamu kun radian, jadilah kamu radian, orang yang selalu ridho anillahi dari Allah. Idza pakita, tatkala enggak ada apa yang diinginkan, tapi enggak ada, tapi enggak protes ke Allah. Ridho be pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah yang termasuk rukun iman yang ke-6. Abil qadar khairi wa syarri minallah. Qadar dari Allah, enggak adanya ridho. Ini guratan dari Allah. Enggak protes. Enggak protes. Yang ketiga, wabadi dan lil fadli idzanilta, dan kamu bisa diberikan yang kehebat ya, lil fadli ke orang yang hebat idzanilta, apabila kamu dapatkan. Saya dapat milih rezeki ini, mana di tasarruf digunakan kemana ini harta nih? Nah, digunakan untuk orang yang syiar Islam. Ya, untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun masjid, untuk orang yang ya berjuang di jalan Allah. Gunakan, salurkan harta kita ini untuk li'ila'i kalimatillah, orang-orang yang membesarkan agama Allah. Jadi enggak gegam. Itu harta itu adalah hak, harta itu digunakannya di sesuatu yang diridhoi, yang disuruh oleh Allah. Itu hak harta. Harta itu bukan untuk poya-poya, bukan untuk ya senang-senang, tapi hak harta itu digunakan untuk jalan fi mardotillah, alatul usul ilallah. Alat dunia itu alat supaya dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu. Itu hak harta. Itu hak harta. Yang ketiga, wa musliman wajhaka ilallah. Yang keempat, musliman wajhaka ilallah. Jadi aikun musliman, jadilah kamu musliman, orang yang selalu muslim, yang pasrah diri ilallahi, kepada Allah Subhanahu. Bikuli abin, dalam seluruh urusan kecil apapun urusan, serahkan ke Allah, karena Allah yang kerja, makhluk enggak ada kerja, yang kerja Allah. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Yang punya kerja adalah Allah. Maka dalam permasalahan, apapun permasalahan, serahkan ke Allah. Ketika sudah begitu, maka Allah memuji kita dengan kalimat biqauli syakiran li anhum ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ini ayat Allah memuji hambanya, yang hamba yang bisa pandai mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu. Ini dipuji oleh Allah. Syakiran li anhum ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ini pujian dari Allah untuk hamba yang pandai bersyukur. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmata wa ta'wil bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il muallifin khususun al muallifi hadal kitab. Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmata wa ta'wil bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il muallifin khususun al muallifi hadal kitab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.